Kota Surabaya sedang dilanda ancaman yang mengguncang. Gangster bersenjata tajam semakin meresahkan, menyerang tanpa pandang bulu, dan membuat warga hidup dalam ketakutan. Tapi kali ini, bukan hanya aparat keamanan yang bergerak. Ada satu kelompok yang berdiri di garda terdepan untuk menghadapi ancaman ini. Mereka adalah Bonek Mania, kelompok supporter setia Persebaya, yang bertekad melindungi kota ini dari kehancuran. Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Dalam perjuangan ini, mereka juga dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa beberapa oknum dari Bonek sendiri ikut terseret dalam aksi gangster yang memalukan ini. Nama baik yang telah susah payah mereka bangun terancam tercoreng. Akankah Bonek mampu mengembalikan keamanan Surabaya? Mampukah mereka menghadapi ancaman dari luar sekaligus menertibkan barisan mereka sendiri? Inilah cerita penuh ketegangan dan aksi yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak videonya sampai tuntas. Kelompok pendukung Persebaya Surabaya, Bonek, memberikan peringatan keras terhadap keberadaan gangster yang belakangan ini mengganggu ketenangan masyarakat di Kota Pahlawan. Mereka menyatakan siap menghadapi dan memberantas tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Bonek Tribun Utara, Grenord 27, dan dikonfirmasi oleh salah satu tokoh perwakilan mereka. Bonek adalah bagian dari masyarakat Surabaya yang mencintai kotanya. Kami ingin Surabaya tetap kondusif, aman, dan bebas dari gangguan gangster ini, ujar perwakilan tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan, kepada cnnindonesia.com. Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari masyarakat dan anggota Bonek yang menjadi korban serangan gangster dalam beberapa hari terakhir. Kami menerima banyak laporan dari anggota kami yang menjadi korban, bahkan ada yang mengalami pembacokan oleh gangster ini. Dari media juga sudah banyak berita mengenai aksi mereka yang meresahkan dan melewati batas, ungkapnya. Sebagai bentuk kontribusi kepada kota tercinta, Bonek berkomitmen untuk melawan tindakan brutal tersebut. Ini adalah bentuk pengabdian kami kepada Surabaya. Gangster adalah budaya yang tidak pantas ada di kota ini, tegasnya. Bonek berencana untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing secara senyap. Apabila ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah pada aksi gangster, mereka akan segera mengambil langkah. Mereka memastikan bahwa setiap anggota gangster yang tertangkap akan diserahkan langsung kepada pihak kepolisian, tanpa ada tindakan main hakim sendiri. Kami harap teman-teman tidak bertindak gegabah. Jika ada yang tertangkap, segera serahkan ke pihak berwenang, lanjutnya. Tidak hanya itu, Bonek juga berjanji akan menindak tegas siapapun, termasuk anggota mereka sendiri, yang terbukti terlibat dalam aktivitas gangster. Kami tidak pandang bulu. Jika ada anggota Bonek yang terlibat, kami akan memeranginya juga. Bonek tidak punya ciri sebagai gangster. Jika ada yang melanggar, kami pastikan untuk mengambil tindakan, tambahnya. Sementara itu, patroli gabungan yang melibatkan pemerintah kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu hingga Minggu dini hari, berhasil mengamankan 12 remaja yang diduga anggota gangster. Beberapa senjata tajam turut disita dalam operasi tersebut. Dalam patroli ini, Wali Kota Surabaya ikut turun langsung dengan berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memantau wilayah-wilayah rawan gangster, seperti di Mer, Keputih, dan Jalan Kenjeran. Hasilnya, 7 remaja pertama diamankan di depan RS Mitra Keluarga, Jalan Kenjeran, karena membawa senjata tajam. Selanjutnya, 5 remaja lainnya ditangkap di depan Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, setelah kendaraan mereka digeledah dan ditemukan senjata tajam. Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan anggota LPMK Kelurahan Gading terhadap kumpulan pemuda yang terlihat mencurigakan. Kapolrestabes Surabaya menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami keterlibatan ke-12 remaja tersebut dalam aktivitas gangster. Sementara itu, remaja yang kedapatan membawa senjata tajam akan dikenakan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam dan diproses secara hukum. Dengan langkah ini, diharapkan keamanan kota Surabaya dapat kembali terjaga, dan aksi gangster yang meresahkan masyarakat dapat dihentikan sepenuhnya.
Dikutip dari Tribun.co, fenomena gangster di Surabaya berawal dari dua kelompok geng yang semakin membuat warga resah. Situasi ini memicu munculnya gerakan bonek versus gangster di media sosial, terutama Instagram. Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh gangster bersenjata tajam di Surabaya mendorong para supporter Persebaya, bonek, untuk turut mengambil tindakan. Gerakan bonek versus gangster yang ramai di Instagram menjadi bentuk kepedulian mereka terhadap keamanan kota. Apa sebenarnya gerakan bonek versus gangster yang viral di Instagram? Gerakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan kota Surabaya melalui patroli malam hari. Hussein Gozali, koordinator bonek Tribun Utara, Green North, mengungkapkan bahwa gerakan ini telah diketahui dan didukung oleh seluruh koordinator Tribun. Semua koordinator sudah tahu. Gerakan ini muncul karena kegemasan bonek terhadap gangster yang mengganggu kenyamanan kota Surabaya, jelas Hussein Gozali. Pria yang akrab disapa Cak Chong itu menambahkan bahwa gerakan ini akan bekerja sama dengan Pemkot dan kepolisian untuk mengembalikan kondusivitas kota. Harapannya, Pemkot dan aparat bisa bergerak cepat. Sudah ada rencana pertemuan antara Polrestabes Surabaya dan bonek untuk membahas langkah ke depan, imbuhnya. Senada dengan Cak Chong, Hasan Tiro, koordinator Tribun Timur, mengatakan bahwa bonek merasa resah dengan keberadaan gangster. Mereka melakukan penyerangan membabi buta dan sering salah sasaran, ujar Hasan Tiro. Ketua Komunitas Bonek Tenggumung Bersatu, BTB, Mojlis, juga menyampaikan bahwa beberapa anggotanya menjadi korban serangan geng di wilayah Surabaya Utara. Kami akhirnya mengadakan patroli keliling untuk menjaga wilayah sekitar, ujarnya. Mojlis juga menekankan pentingnya arahan bagi anggota geng yang sebagian besar masih remaja. Untuk meminimalkan masalah ini, komunitas bonek dapat menjadi wadah untuk memberikan arahan, tegasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa fenomena gangster muncul akibat pecahnya dua kelompok besar, yaitu KP Jawara dan All Star, menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki pemimpin, tetapi bergerak atas dasar solidaritas dan pertemanan, ujarnya. Polrestabes Surabaya terus memantau aktivitas geng melalui patroli siber dan operasi tersamar di titik rawan. Kami juga memonitor kegiatan mereka di media sosial, tambahnya. Dua geng remaja, KP Jawara dan All Star, sebelumnya telah mendapat tindakan tegas dari kepolisian. Sebagian anggotanya juga mengikuti deklarasi damai yang diadakan Pemkot Surabaya di Gedung Siola. Namun, ribuan anggota lainnya masih belum menerima keputusan tersebut. Bukti ketegangan yang berlanjut terlihat ketika Polrestabes Surabaya mengamankan 16 remaja anggota All Star di Taman Mundu, Tambak Sari. Mereka kedapatan membawa senjata tajam dan berencana menyerang markas KP Jawara pada Sabtu malam. Setelah kejadian itu, konflik antara dua geng ini sempat mereda. Namun, pada awal tahun 2020, fenomena geng pelajar kembali mencuat dan semakin meresahkan masyarakat Surabaya. Dikutip dari jawapos.com, keberadaan geng di Kota Pahlawan sudah ada sejak lama. Sebagian anggotanya pernah berurusan dengan hukum karena terlibat tindak pidana. Pemerintah Kota Surabaya juga telah berupaya melakukan pembinaan kepada anggota geng, tetapi sayangnya, langkah ini belum memberikan efek jera. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa alasan utama geng ini terus ada adalah keinginan untuk eksistensi. Sebagian besar anggotanya adalah remaja belasan tahun yang ingin terlihat superior, salah satunya dengan bergabung dalam geng. Proses bergabung ke geng pun terbilang mudah. Menurut Mirzal, seseorang hanya perlu mengikuti akun Instagram geng yang diminati untuk menjadi anggota. Mereka sebenarnya bukan gangster, lebih tepat disebut kelompok perusuh, jelasnya. Dari situ, admin akun biasanya akan menawarkan untuk bergabung ke grup. Unggahan di akun tersebut sering berisi ajakan untuk berkumpul di waktu tertentu. Mereka akan mengadakan pertemuan di lokasi yang sudah ditentukan, tambahnya. Setelah pertemuan, anggota geng biasanya keliling kota secara bergerombol. Kegiatan ini direkam untuk dijadikan konten media sosial guna menunjukkan eksistensi mereka. Beberapa anggota bahkan membawa senjata tajam untuk terlihat lebih sangar. Tidak ada proses khusus seperti bayat untuk menjadi anggota, jelasnya lebih lanjut. Ironisnya,
Seringkali anggota geng ini menantang geng lain untuk bertarung. Hal ini dilakukan untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Mereka akan menentukan lokasi pertemuan untuk bertarung, yang akhirnya berujung pada bentrokan. Ungkapnya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap anggota geng yang pernah ditangkap, mayoritas hanya ikut-ikutan teman. Mereka bahkan tidak mengenal anggota lain selain teman yang mengajak. Intinya, mereka hanya ingin terlihat eksis meski salah jalan, ujar alumnus SMAN 4 Surabaya ini. Dalam 3 tahun terakhir, dari 2020 hingga akhir tahun ini, tercatat sebanyak 21 anggota geng telah disidang di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya dan dijatuhi hukuman. Data ini tidak termasuk anggota geng di bawah umur yang tidak boleh dipublikasikan. Para anggota geng ini terlibat dalam berbagai tindak kriminal, seperti tawuran, membawa senjata tajam, merusak fasilitas umum, pengeroyokan, hingga pencurian ponsel dan sepeda motor milik lawan. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari 5 bulan hingga 2,5 tahun penjara. Rata-rata, vonis yang dijatuhkan menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan senjata tajam. Meski ancaman hukuman maksimalnya 10 tahun penjara, sebagian besar anggota geng ini hanya mendapat hukuman ringan. Kasus terbaru melibatkan 2 anggota geng All Star, Arbim Krishna Fatikno dan Muhammad Rizal, yang pekan lalu dituntut hukuman 9 bulan penjara. Jaksa Estik Dilla Rahmawati menyatakan keduanya bersalah karena membawa samurai sepanjang 90 cm untuk tawuran dengan geng Guku. Mereka akan menjalani sidang terakhir untuk mendengarkan vonis dari majelis hakim. Hakim mempertimbangkan sikap sopan dan pengakuan bersalah dari terdakwa saat persidangan sebagai alasan hukuman yang lebih ringan. Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi. Selain itu, mereka belum pernah dihukum sebelumnya, ungkap Hakim Ojo dalam putusannya. Dalam menghadapi fenomena gangster yang meresahkan, Bonek sebagai komunitas besar di Surabaya seharusnya mengambil langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada aksi langsung, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk perubahan jangka panjang. Langkah pertama adalah memperkuat pendidikan internal dengan menanamkan nilai-nilai anti kekerasan, solidaritas, dan cinta kota melalui diskusi, pelatihan, dan seminar yang melibatkan aparat atau tokoh masyarakat, sehingga anggota Bonek menjadi teladan dalam menjaga keamanan. Selain itu, Bonek perlu mempererat kolaborasi dengan pihak berwenang seperti Polrestabes Surabaya dan pemerintah kota untuk memastikan setiap tindakan tetap terorganisir, termasuk patroli bersama, pembentukan posko pengaduan, serta pelaporan aktivitas mencurigakan tanpa main hakim sendiri. Untuk mengalihkan generasi muda dari aktivitas negatif, Bonek dapat menyediakan kegiatan produktif seperti turnamen olahraga, seni, dan program pengabdian masyarakat, sekaligus menciptakan ruang positif yang membangun. Dalam ranah media sosial, Bonek perlu aktif mengampanyekan pesan anti kekerasan dan edukasi bahaya gangster melalui konten kreatif yang membangun citra positif dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan kota. Di sisi lain, integritas internal harus dijaga dengan memastikan tidak ada anggota Bonek yang terlibat dalam aktivitas gangster melalui pengawasan ketat, pemberian sanksi tegas, serta pembentukan tim pendamping bagi anggota muda agar tetap berada pada jalur yang benar. Dengan upaya ini, Bonek tidak hanya menjaga keamanan Surabaya tetapi juga berkontribusi sebagai motor penggerak perubahan sosial yang memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas di Kota Pahlawan. Di tengah fenomena gangster yang terus meresahkan kota Surabaya, Bonek Mania berjanji untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kota yang mereka cintai. Sebagai salah satu elemen masyarakat yang memiliki pengaruh besar, Bonek mengambil langkah nyata untuk melawan tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok gangster. Namun, Bonek juga menyadari bahwa tantangan tidak hanya datang dari luar. Ada pula segelintir oknum yang mengaku sebagai Bonek tetapi justru terlibat dalam aksi gangster. Hal ini menjadi perhatian serius, karena citra Bonek yang telah lama diperjuangkan untuk berubah menjadi lebih baik dapat kembali tercoreng. Komitmen Bonek untuk memerangi gangster tidak hanya untuk menjaga Surabaya tetap kondusif,
tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dengan semangat persatuan dan kerjasama dengan pihak kepolisian serta pemerintah kota Surabaya, bonek bertekad untuk mengembalikan rasa aman di kota pahlawan. Harapan besar disematkan pada langkah-langkah yang diambil oleh bonek mania, agar Surabaya kembali menjadi kota yang damai tanpa bayang-bayang ancaman dari gangster. Kami akan terus menjaga kota ini, karena Surabaya adalah rumah kami, ujar salah satu tokoh bonek. Dengan semangat ini, bonek tidak hanya melindungi kotanya, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat.